Halo, perkenalkan, nama saya Yakobus Wetamsair, saya mahasiswa IAKN Ambon Prodi Pariwisata kelas B. Saya ingin menjelaskan materi terkait ilmu antropologi. Ilmu antropologi. Secara epistemologis, antropologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dari arti kata itu berarti bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia. Haviland menyatakan antropologi merupakan studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. 1985-7. B. Sejarah ringkas lahirnya antropologi. Secara umum ilmu pengetahuan berasal dari filsafat. Ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi lahir setelah perkembangan ilmu-ilmu alam. Ilmu sosiologi muncul setelah industrialisasi berlangsung di Eropa. Pesatnya pertumbuhan industri menyebabkan berkembangnya kota-kota industri di Eropa. Industrialisasi sebabkan perubahan sosial masyarakat Eropa, menyebabkan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat. Ini mendorong ilmuwan mempelajari keadaan masyarakat Eropa yang sedang berubah tersebut, lahirlah ilmu sosiologi. Pariwisata masyarakat, otonomi daerah pariwisata dan permasalahan kepariwisataan di Maluku. Masalah pariwisata di Maluku yaitu terbatasnya ketersediaan angkutan umum, layanan telekomunikasi seluler belum merata, ketersediaan air bersih di tempat umum sangat kurang. Dukungan sarana pendukung kepariwisataan lainnya juga masih sangat minim seperti pusat informasi wisata, hotel, jumlah guide dan fasilitas kesehatan juga masih sangat kurang. Konflik SARA di masa lalu masih menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengunjungi Maluku, walaupun secara umum kondisi keamanan sudah relatif aman. Di samping itu, pendapatan asli daerah PAD Provinsi Maluku dari sektor pariwisata tahun 2013 mencapai Rp. 406,29 juta atau naik 2,32% disebanding tahun 2013 sebesar Rp. 397,35 juta. PAD tersebut bersumber dari biaya penarikan retribusi di 3 objek wisata, yaitu Pantai Namalatu, Pantai Liang dan kawasan Gong Perdamaian Dunia. Angka kunjungan di 3 objek wisata tersebut pada 2013 mencapai 109.626 orang. Jumlah kunjungan tersebut meliputi Pantai Liang sebanyak 66.399 orang, Gong Perdamaian Dunia sebesar 21.920 orang dan Pantai Namalatu sekitar 21.307 orang. Guna meningkatan jumlah kunjungan di Pantai Liang, Disbudpar Provinsi Maluku merencanakan melakukan perbaikan sektor-sektor pendukung pariwisata, seperti penataan kios-kios dan bangunan-bangunan objek wisata. Masalah pariwisata Maluku tidak mungkin diselesaikan secara bersamaan, selain karena jumlah objek wisata potensial Maluku cukup banyak, kondisi geografis cukup berat berupa kepulauan tentu membutuhkan dana pengembangan yang cukup besar. Pariwisata adalah ajang ekonomi kreativitas yang menyediakan barang-barang berkualitas tinggi yang bersumber dari bahan lokal. Pariwisata juga adalah sarana penyaluran sumber daya alam maupun seni budaya, sehingga dalam mengembangkan sebuah destinasi wisata diperlukan perencanaan pembangunan secara bertahap dan sistematis dengan mempertimbangkan unsur-unsur sosial, budaya dan lingkungan hidup serta bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga aspek persatuan dan kesatuan rakyat Maluku. Otonomi daerah dalam pembangunan pariwisata di Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan dan dalam rangka desentralisasi. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memiliki wilayah sebagian besar hutan nasional, salah satu bentuk potensi daerah yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yaitu pembangunan di sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memiliki wilayah sebagian besar hutan nasional, salah satu bentuk potensi daerah yang harus dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yaitu pembangunan di sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan ini dikhususkan dalam pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dengan nilai tambah yang kompetitif.
Pola pembangunan tersebut senantiasa menerapkan pengelolaan sumber daya alam secara rasional dan bijaksana dengan menerapkan asas keterpaduan dan keselarasan antara kegiatan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi sekarang tanpa mengurangi pemenuhan hidup bagi generasi yang akan datang dapat menjadi kegiatan memulihkan kerusakan hutan dan mengembalikan peranan masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi, Rubiantoro dan Haryanto, 2013. Partisipasi masyarakat merupakan dasar untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan, masyarakat. Partisipasi memainkan peran penting dalam tahap perencanaan hingga implementasinya, Glynn dan Simmons, 2017. Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah agar masyarakat sadar bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, dan mereka berhak mendapat manfaat dari pariwisata pengembangan yang telah mereka rencanakan. Tosun, 2000. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dari proses perencanaan untuk pengambilan keputusan umumnya dianggap wajib. Cok, Macbeth dan Warren, 2007. Pendekatan partisipatif akan memungkinkan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan itu akan mengarahkan masyarakat menuju sikap positif dengan terciptanya upaya pelestarian sumber daya alam lokal dan dengan demikian pelestarian lingkungan. Tosun, 2006. Warga yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata akan mendapat manfaat dalam bentuk peningkatan kualitas kehidupan pariwisata dan pelestarian lingkungan sekitarnya. Nicholas Tapa dan Co., 2009. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengembangan desa wisata cenderung membawa dampak yang positif bagi masyarakat lokal. Hermawan, 2016a. Selain itu, manfaat yang akan mereka dapatkan adalah meningkatkan kepemilikan, meningkat pengembangan jejaring sosial, dan menanamkan apresiasi dan pemahaman yang lebih besar tentang nilai area lokal. Gursoy, Jurowski dan Wisal, 2002, Tosun dan Timothy, 2003. Pariwisata, globalisasi, dan identitas. Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan liburan atau rekreasi. Tentunya setiap orang pasti membutuhkan kegiatan pariwisata guna untuk berlibur, menghilangkan penat yang dikarenakan kesibukan ataupun dijadikan sarana berkumpul bersama keluarga maupun kerabat dekat lainnya. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang sangat banyak sekali dikunjungi, mulai dari wisatawan domestik sampai ke mancanegara. Globalisasi juga berdampak pada kegiatan pariwisata. Salah satu dampaknya yaitu masuknya pengaruh kebudayaan asing disebabkan oleh kontak kebudayaan. Semakin intensif hubungan atau interaksi dengan masyarakat yang berbudaya, sehingga akan berpotensi menimbulkan dampak bagi budaya asli yang sudah ada. Dampak kebudayaan barat di Indonesia dicerminkan dalam wujud globalisasi dan modernisasi yang dapat membawa dampak positif dan dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Pakar perencanaan pariwisata University of Constance, Jerman, Helmut F. Weber mengatakan agar memiliki daya tarik wisatawan maka pengembangan pariwisata di suatu daerah harus semakin memperkuat identitas budaya lokal. Menurut Weber, penguatan identitas budaya dalam konteks pengembangan pariwisata antara lain dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta organisasi-organisasi tradisional setempat dalam pengambilan keputusan. Pariwisata globalisasi dan etnisitas. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik. Spilane, 1987-14. Hal tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendaya gunakan objek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Negara Indonesia harus siap dan memperhatikan sektor pariwisata agar selalu dikembangkan untuk memberikan dampak yang positif terutama dalam pemasukan pendapatan dan perekonomian negara. Pemerintah daerah perlu memperhatikan lebih jauh lagi tentang bagaimana menerapkan strategi pengembangan yang tepat pada sektor pariwisata masing-masing daerah guna menunjang dan memaksimalkan pemasukan pendapatan asli daerah. PAD. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang. Oleh karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah wisata sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Kabupaten Sragen mempunyai potensi pariwisata yang cukup bagus untuk dikembangkan. Menurut data Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Pemuda Olahraga Kabupaten Sragen, konsep antropologi budaya, teori fungsional, difusi, strukturalisme. Sedangkan fungsionalisme ialah teori filsafat atau sebuah pemikiran yang tidak menolak substansi imaterial, tetapi menyatakan bahwa pada akhirnya semua substansi bersifat material. Fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Satu bagian tidak bisa dipahami terpisah dari keseluruhan. Dengan demikian, dalam perspektif fungsionalisme ada beberapa persyaratan atau kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi agar sebuah sistem sosial bisa bertahan. Sedangkan, teori fungsionalisme adalah teori dominan dalam antropologi. Teori ini memandang budaya sebagai satu kesatuan, dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bagian-bagian masyarakat yang tercipta dan bagaimana bagian ini fungsional, bermakan
Memiliki konsekuensi yang menguntungkan pada individu dan masyarakat dan disfungsional. Bermakna memiliki konsekuensi yang negatif. Teori ini memandang masyarakat sebagai sistem yang kompleks yang mana bagian tersebut bekerja bersama untuk mempromosikan solidaritas dan stabilitas diri masing-masing. Ini menandakan bahwa kehidupan sosial kita dituntun berdasar pada struktur sosial yang pola perilaku sosialnya secara relatif stabil. Machionis, 1997. Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma adat, tradisi dan institusi. Teori yang akan digunakan untuk mendasari makalah ini adalah teori struktural fungsional. Radcliffe Brown dan Talcott Parsons. Alasan digunakannya satu teori yang berasal dari dua orang tokoh tersebut karena keduanya mempunyai persepsi yang sama teori struktural fungsional itu. Anehnya, antara Radcliffe Brown dan Talcott Parsons adalah dua ilmuwan yang menekuni disiplin ilmu yang berbeda. Radcliffe Brown memfokuskan kajiannya pada bidang antropologi sosial sedangkan Talcott Parsons lebih memfokuskan kajiannya terhadap bidang sosiologi. Namun demikian, ternyata teorinya tentang struktural fungsional memiliki kesamaan yang secara fundamental tidak bisa dibedakan. Perbedaan yang ada hanyalah mula. Teori itu didapat dari hasil penelitian pada lapangan atau fokus yang berbeda. Konsep pariwisata dan tipologi wisatawan. Tipologi wisatawan. Cohen dalam Pitana, 2010, membagi tipologi wisatawan menjadi 4 yaitu drifter yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum diketahuinya dan bepergian dalam jumlah kecil. Explorer yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur perjalanannya sendiri dan tidak mau mengikuti jalan wisata yang sudah umum melainkan mencari hal yang tidak umum off the beaten path. Wisatawan seperti ini memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksinya dengan masyarakat lokal juga tinggi. Individual mass tourist yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan perjalanannya kepada agen perjalanan dan mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah terkenal. Organized mass tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata yang sudah dikenal dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya di tempat tinggalnya dan perjalanannya selalu dipandu oleh pemandu wisata. Wisatawan seperti ini terkungkung oleh apa yang disebut sebagai environment bubble. Sedangkan berdasarkan perilaku wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata, Gray, 1970, membedakan wisatawan menjadi dua, yaitu, 1. Sunless dan 2. Wanderlust. Sunless turis adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dengan tujuan untuk beristirahat atau relaksasi sehingga mereka umumnya mengunjungi daerah tujuan wisata yang mempunyai ciri multiple, sun, si, sen. Wisatawan tipe ini mengharapkan keadaan iklim, fasilitas, makanan dan lain-lain yang sesuai dengan standar di negaranya. Potensi.